Gimana kabarnya saudara-saudara sekalian? Luar biasa ya. Hari-hari ini tuntunan Tuhan, kasih Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kita. Amin. Sepanjang bulan Februari kita masih dalam tema karakter Kristus. Karakter Kristus pada minggu ini adalah bicara mengenai penerimaan. Kenapa penerimaan jadi penting? Karena banyak keluarga yang broken home. Istri-istri meninggalkan suami. Suami-suami meninggalkan istri. Anak-anak pergi dari rumah. Karena apa? Di rumah gak bisa ngobrol katanya. Di rumah cuma ada diomelin doang. Di rumah merasa ditolak. Mendingan di luar. Di luar teman-teman bisa ngajak ngobrol. Di luar teman-teman bisa ajak bercanda. Di rumah orangnya banyak. Tapi gak ada yang ngajak ngobrol. Berasa ditolak. Hari-hari ini banyak rumah tangga yang berantakan gara-gara penolakan. Bukan penerimaan. Itu menjadi pentingnya penerimaan dalam keluarga. Pentingnya penerimaan dalam hidup. Sebaliknya, apakah di dalam keluarga yang harmonis itu semuanya sama? Hobinya sama? Makanan kesukaannya sama? Olahraganya sama? Apakah semuanya sama? Tidak. Berbeda-beda. Kuncinya adalah satu sama lain saling menerima. Satu sama lain menerima. Jadi hari ini penerimaan menjadi penting. Mohon diperhatikan saudara-saudara, penting banget. Karena ini nanti ujungnya adalah pemulihan keluarga, pemulihan kehidupan kita. Perhatikan ya, perhatikan. Ini penting. Dasar firman Tuhan dari penerimaan ada di Roma 15 ayat yang ke-7. Jadi penerimaan di dalam Kristen. Penerimaan dalam pengikut Yesus. Dasarnya harus ini. Nggak boleh yang lain. Kita baca bareng-bareng ya. Roma 15 ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab itu terimalah sama seperti untuk kemuliaan. Jadi dasar penerimaan itu harus seperti Kristus nerima kita. Kristus nerima kita seperti kayak gimana sih? Kristus terima kita tuh apa adanya. Kita berdosa, Tuhan terima. Kita sehat, Tuhan terima. Kita sakit, Tuhan terima. Kita antolui, Tuhan terima. Kita bolui, Tuhan terima. Semua Tuhan terima. Sama kayak kita juga menerima saudara kita. Menerima keluarga kita. Apapun kondisinya harus diterima. Menerima penting. Dasarnya adalah seperti Kristus menerima kita. Gak boleh ada dasar yang lain. Gak boleh dasar yang lain. Kristus menerima kita spesifiknya kayak gimana sih? Coba kita lihat ya. Spesifiknya kayak gimana sih? Orang dunia juga banyak yang nerima kok. Ya terima. Kalau bisa ngajak gue ketawa, gue terima. Ya kalau ngumpul-ngumpul seru, gue terima. Kalau ngumpul-ngumpul, gak cuma seru, dibayarin. Gue terima. Iya, kalau dibayarin. Kalau ngumpul-ngumpul bisanya ngegosipin. Saya terima gak? Gak terima. Orang dunia juga terima, tapi pilih-pilih. Kita cek ya, Tuhan Yesus itu terimanya seperti apa. Penerimaan dari Tuhan itu diambil konteksnya dari pada saat Tuhan Yesus itu ketemu perempuan yang berzina. Perempuan yang berzina terus mau dirajam pakai batu. Terus biasalah orang Farisi gitu ya. Orang Farisi, Yesus nih, ini mau dirajam nih. Ayo, menurut kamu gimana katanya gitu ya. Jadi Tuhan Yesus waktu itu bilang, ya udah nih kalian semua yang merasa tidak punya dosa silakan lempar batu duluan. Ya, ingat ya ceritanya kayak gitu ya. Silakan lempar batu duluan. Akhirnya pada ujungnya gak ada yang lempar batu. Setelah itu Tuhan Yesus nanya, itu pada kemana yang mau lempar batu? Nah itu stop dari situ terus lanjut ayat ini gitu ya. Jadi ayat ini konteksnya seperti itu. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Jawabnya tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum, pergilah dan mulai dari, jadi penerimaan Yesus itu memang menerima apa adanya. Tapi penerimaan Tuhan Yesus itu tidak terus menerus apa adanya. Jadi penerimaan Tuhan Yesus itu memang menerima apa adanya, tapi tujuannya adalah meningkatkan kualitas hidup dari yang diterima. Contohnya yang di sini, jangan berbuat dosa lagi. Itu pesannya. Jadi orang berdosa itu diterima bukannya terus berdosa aja, enggak. Tapi diterima tapi jangan berdosa lagi ya.
jangan bohong lagi ya. Jangan nipu-nipu lagi. Itu penerimaan yang sesuai dengan Kristus. Diterima apa adanya, berdosa, tukang bohong, terus nipu-nipu, nyuri-nyuri diterima. Tapi jangan nyuri lagi ya. Jangan bohong lagi ya. Jangan nipu-nipu lagi. Itu penerimaannya dalam Kristus. Diterima apa adanya tapi tidak membiarkan hidupnya terus-menerus apa adanya. Hidupnya itu akan ditingkatkan kualitasnya. Itu penerimaan Kristus. Banyak dari kita itu udah menerima kok. Menerima suami. Suami udah gak ribut di rumah. Ya tapi datang pulang gak ngobrol gak apa gitu kan. Ya gak ribut kan. Tapi dicuekin gitu kan. Gak ribut. Menerima dengan mengabaikan. Beda. Menerima dengan masa bodoh. Beda. Kan gak ribut. Tapi terserah lu dah. Mau ke laut, mau ke darat, mau ke atas, mau ke bawah, terserah. Orang dunia banyak begitu menerimanya. Masa bodoh. Masa bodoh itu bukan penerimaan menurut Kristen. Menurut Kristus, bukan ya. Penerimaan yang menurut Kristus adalah menerima tapi terus meningkatkan kualitas hidupnya. Jangan terus hidup dalam dosa. Itu penerimaan yang sesungguhnya. Setelah kita tahu penerimaan yang sebenarnya, ini ada satu paradigma penerimaan yang salah. Penerimaan yang salah dan harus kita benar-benar perhatikan. Jangan sampai kita terjebak di dalamnya. Penerimaan pada LGBTQ. Banyak dari kita ini berkembang bahwa ini hak asasi manusia loh. Hak asasi manusia, human rights. You gak boleh ngatur gender orang. You gak boleh ngatur orang ini suka sama laki-laki atau suka sama perempuan. Human rights. Tapi kebenaran firman Tuhan bicara mengenai Tuhan menerima orang apa adanya. Tapi tidak membiarkan orang itu hidup di dalam dosa. Tuhan menerima orang apa adanya. Orangnya diterima. Kelakuan dosanya yang ditolak. Orangnya diterima. LGBT-nya yang ditolak. Ngerti ya? Orangnya diterima. Kelakuan berdosanya yang ditolak. Bukannya kita menolak orangnya. Tapi orangnya diterima. Tapi kita mesti bahwa ini LGBT yang salah. Bahwa Tuhan menciptakan laki dan perempuan. Tidak ada gender yang lain selain laki dan perempuan. LGBTQ itu ditolak dalam firman Tuhan. Banyak dari kita itu memiliki TV berbayar. Yang huruf depannya N, yang merah-merah tuh. Kalau keluar deng-deng, dong-dong gitu ya. Itu N. Nah ini banyak konten-konten itu di situ. Jadi kalau yang punya TV berbayar dan punya anak kecil, punya remaja, punya anak-anak yang masih usia sekolah dan masih belum ngerti, tolong diperhatikan. Jangan sampai mereka memiliki pengertian bahwa karena sudah tampil di TV, itu hal yang wajar. Karena sudah tampil di TV, harus diterima. Kita mesti mengajarkan anak-anak kita. Kita mesti mengajarkan ponakan kita. Kita mesti mengajarkan cucu kita. Bahwa LGBT itu enggak benar. Di situ banyak cowok sama cowok, cup. Gitu. Cewek sama cewek. Gitu. Banyak. Mesti dilihat. Mesti di-filter. Dan kalau sampai ketemu mesti dibilangin bahwa ini salah. Saya pesankan, perhatikan apa yang anak saudara tonton, cucu saudara yang tonton. LGBTQ, orangnya ditolak. Orangnya diterima, perilakunya yang ditolak. Dalam menerima orang itu banyak tantangannya, banyak rintangannya. Banyak tantangan, banyak rintangan. Kalau orang yang nyenengin kita, bisa bikin kita ketawa, kalau ngobrol hahaha hihi, mungkin gak susah kita nerima. Tapi kalau kita nerima orang yang sulit, susah. Tantangannya apa aja sih biasanya kalau kita menerima orang? Yang pertama, biasanya karena kita fokus sama diri kita sendiri. Kita berpusat pada diri kita sendiri. Kalau nyenengin gua, ya gua terima deh. Kalau bikin sebel, ngapain diterima? Karena fokus sama diri kita. Diri kita pengen disenangkan. Diri kita pengen dipuaskan. Fokus sama diri kita. Kita jadi, fokus kita hilang terhadap yang sekeliling kita. Kita harus sebenarnya fokus pada diri kita. Pokoknya
Kalau udah pokoknya repot. Pokoknya kalau tidak sesuai dengan saya, ya minggir aja deh. Nggak usah bergaul deh. Kalau nggak sesuai levelnya sama saya, nggak usah bergaul deh sama saya. Kalau nggak sesuai sama saya, keinginan saya, kriteria saya, minggir deh. Jangan seperti itu. Karena kita banyak fokus sama diri sendiri. Jadi susah menerima orang. Sudah membeda-bedakan mana yang harus diterima, mana yang tidak. Prioritasnya hanya diri sendiri. Fokus kepada diri sendiri menjadi rintangan dalam kita menerima orang lain. Yang kedua, karena kita fokus kepada keburukan orang, kekurangan orang, bukan karena kelebihannya. Saya mau tanya. Kalau kita lebih sering ingat, lebih gampang ingat kalau orang nyakitin kita atau bahagiain kita? Lebih banyak mana? Nyakitin ya. Kalau bahagiain kita mungkin kita ingat juga, tapi biasa seminggu gitu kan. Seminggu, 2 minggu. Biasa kan numpuk tuh, cet-cet hilang. Tapi kalau nyakitin kita, seminggu hilang enggak? Sebulan hilang enggak? Enggak. Kalau orang nyakitin kita, sakitnya tuh di sini. Enggak hilang-hilang. Jadi salah orang itu sama kayak bisul. Kalau bisul di pantat, dulu saya kecil bisulan juga gitu ya. Bisul di pantat, duduknya nggak bisa benar, mesti miring, cet gitu kan. Sayang, kayak punya jimat. Sama, kalau orang punya salah juga seperti itu. Kekurangan orang kita simpen terus. Jadinya nggak bisa menerima orang. Lebih ingat kekurangan orang dibanding kelebihannya. Disimpan terus. Itu jadi kita sulit menerima orang. Karena kita demennya buku kita tuh ditulisnya kekurangan orang. Ini yang suka gua nih, ngejelek-jelekin gua nih. Ini yang suka ngebohongin gua nih. Dicatat semuanya. Ingat. Tapi kalau kebaikan orang itu lupa. Bahwa orang ini pernah memberkati gua. Orang ini pernah mendoakan. Orang ini pernah mensupport kehidupan gua. Itu biasanya lupa. Kemarau setahun diguyur hujan. Sehari. Hilang. Lupa semuanya. Karena keburukan yang satu. Lupa. Kita fokus kepada kekurangannya aja. Kelebihannya lupa. Itu yang membuat kita jadi sulit menerima orang. Yang ketiga, kita sulit menerima orang karena kita tidak mengampuni. Tidak mengampuni. Kita baca ya. 1 Yohanes 4 ayat 20. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Jikalau seorang berkata dan ia membenci, maka ia adalah karena barang siapa tidak mungkin yang tidak. Gantian, saya yang baca ya. Jikalau saya berkata, saya mengasihi Allah dan saya membenci istri saya, maka saya adalah. Jika saya berkata, saya mengasihi Allah dan saya membenci mertua saya, maka saya adalah. Jikalau saya berkata, saya mengasihi Allah dan saya membenci adik saya, maka saya adalah dusta. Jikalau saya berkata, saya mengasihi Allah dan saya membenci cici saya, maka saya adalah. Sebanyak dari orang-orang yang bilang, aku mengasihi Tuhan sepenuh hati, tapi belum mengampuni. Mesti dicek. Ini firman Tuhan yang ngomong. Ini bukan Hendrik yang ngomong. Ini firman Tuhan bilang, kalau kamu bilang mengasihi Allah, tapi masih ada benci, kamu bohong. Karena apa? Karena firman Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Karena itu adalah hukum yang utama dan terutama. Pada saat kita mengasihi Allah, pasti kita mengikuti semua perintah Tuhan. Tapi mengasihi Allah, tapi tidak bisa mengasihi sesama. Itu sama juga dengan tidak mengasihi Allah. Makanya di sini bilang berdusta. Tidak mengampuni itu bicara mengenai terus menerus disakiti. Jadi sulit mengampuni. Kenapa sulit mengampuni? Ya karena kemarin udah diampunin, tapi bikin lagi. Kemarin udah diampunin, tapi begitu lagi. Kemarin udah diampunin, tapi bohong lagi. Kemarin udah diampunin, tapi nyuri lagi. Kemarin udah diampunin, tapi nipu-nipu lagi. Hari ini diingatkan bahwa pengampunan itu menjadi penting. Tidak ada penerimaan
tanpa pengampunan. Tidak ada penerimaan tanpa pengampunan. Harus mengampuni. Karena kalau tidak mengampuni, berarti tidak ada penerimaan di situ. Alasan yang keempat kenapa sulit kita menerima. Karena ada akar pahit dalam kehidupan kita. Akar pahit. Akar pahit itu bicara mengenai terus menerus menyimpan kesalahan orang. Terus menerus taruh itu dalam hati. Dan itu bukan cuma ada dalam hati. Tapi berakar dalam hati kita. Dan gak cuma berakar, akarnya jadi pahit. Akar yang pahit itu bukan cuma akarnya pahit. Akar pahit itu tumbuh menjadi buah-buah yang pahit. Omongan yang pahit. Pikiran yang pahit. Tindakan yang pahit. Apa yang diomongin selalu negatif. Apa yang dilakukan selalu berhati-hati karena takut orang kenapa-napa. Takut orang berbuat jahat sama dia. Selalu berpikir ini mesti gimana. Karena terlalu berhati-hati. Senang melihat orang susah. Susah melihat orang senang. Itu contoh orang yang punya akar pahit. Akar pahit itu akan sangat menyulitkan penerimaan. Orang yang tidak mengampuni nanti ujungnya akan memiliki akar pahit. Akar pahit itu enggak cuma akar pahit, tapi buah-buah dari akar pahit itu akan keluar dalam kehidupan. Kita baca ya di Ibrani 12 ayat yang ke-15. 1, 2, 3. Jagalah supaya jangan ada seorang pun, agar jangan yang menimbulkan dan yang mencemarkan. Jadi akar pahit itu enggak cuman mencemarkan diri dia sendiri. Akar pahit itu mencemarkan lingkungan. Akar pahit itu mencemarkan keluarga. Karena itu buah-buahnya itu bisa dinikmati sama orang-orang sekitar. Buah-buah yang pahit. Omongan yang keluar pahit. Omongan yang keluar selalu omongan yang kasar. Omongan yang keluar selalu omongan yang sumpah serapah. Omongan yang keluar selalu ngomongin orang. Ngomongin yang jelek-jelek. Yang dipikirkan selalu pikiran yang jelek. Akar pahit. Orang-orang sekitar akan terpengaruh. Jangan-jangan benar apa orang ini ngomong. Jangan-jangan benar. Jadi terpengaruh semua jadi rusuh. Gara-gara satu orang memiliki akar pahit. Semua orang menjadi cemar karena orang yang memiliki akar pahit. Hati-hati. Cek kehidupan kita. Kalau kita memiliki akar yang pahit, kita akan sulit menerima orang. Menerima orang itu kalau orang yang gampang, orang yang bisa bikin kita ketawa atau teman-teman kita biasa kita ngumpul gitu kan, hangout gitu ya. Mungkin gampang ya. Tapi kalau orang yang suka nyakitin kita, gampang gak diterima. Orang yang ngebohongin kita, gampang gak diterima. Orang yang pernah mukul kita, gampang gak diterima. Orang yang marah-marah terus, gampang gak diterima. Jadi Tuhan itu menempatkan orang-orang sulit dalam kehidupan kita. Yang menyebabkan kita susah menerima. Nah, hari ini kita mau belajar beberapa langkah-langkah praktis gimana caranya sih nerima orang-orang yang sulit. Orang yang marah-marah terus. Orang yang gak bisa dibilangin, mau bawa caranya sendiri. Orang yang terus-menerus sulit, gak bisa diomongin. Caranya gimana sih? Caranya yang pertama, dan ini fondasinya. Saudara harus ngerti bahwa harus ada kasih Tuhan dalam kehidupan saudara. Enggak cuman ada tapi mesti saudara rasakan. Nyata dalam kehidupan saudara. Tidak mungkin orang yang kering hidupnya akan kasih Tuhan dapat menerima orang yang sulit. Harus penuh hidupnya akan kasih Tuhan. Aduh, gimana sih caranya merasakan kasih Tuhan? Simple. Saudara bangun tidur, masih bisa bangun, masih bisa sikat gigi aja. Itu karena kebaikan Tuhan. Saya ada beberapa teman bangun tidur gak bangun-bangun. Heart attack, serangan jantung gitu. Ada beberapa yang bangun tidur langsung stroke gitu ya. Ada juga. Jadi karena kita bangun tidur aja itu karena kebaikan Tuhan. Coba saudara ingat-ingat. Kebaikan Tuhan apa lagi? Kalau Tuhan dulu baik sama saudara. Tuhan yang sama masih baik hari ini. Kebaikan Tuhan itu sungguh luar biasa. Saudara renungkan. Saya selalu mengingat-ingat kebaikan Tuhan itu. Mengingat kebaikan Tuhan itu akan terus menumbuhkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pernah lupa. Kalau kita lagi lemah, ingat lagi kebaikan Tuhan. Tuhan pernah tolong apa dalam kehidupan kita? Pasti pernah Tuhan tolong. Pasti pernah. Sadari akan kasih Tuhan. Kalau kita sudah penuh akan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kasih itu akan membual-bual dalam kehidupan kita. Dan itu kasih yang sama
akan memampukan kita untuk menerima orang-orang di sekitar kita. Walaupun orangnya sulit. Karena kasih Tuhan yang memampukan kita menerima. Kita harus minta kasihnya Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan lupa ini fondasinya, ini yang paling penting. Kasih Tuhan itu harus penuh. Tidak mungkin orang yang kering akan kasih Tuhan dapat menerima. Atau saya balik. Tidak mungkin orang yang penuh dengan kasih Tuhan itu bilang saya sulit menerima. Kalau orang yang penuh akan kasih Tuhan pasti akan mudah untuk menerima. Karena bukan dia yang menerima, tapi kasih Tuhan yang memampukan dia untuk menerima. Sadari dan rasakan kasih Tuhan dalam kehidupan saudara itu menjadi penting banget. Penting banget. Yang kedua, cara menerima orang sulit itu kadang-kadang karena kita sedemikian sudah bingung. Sedemikian kita lupa harus ngapain, bingung mesti ngapain. Karena udah lakukan 1 salah, lakukan 2 salah, lakukan 3 salah. Kayaknya salah semua. Kita jadi bingung. Dan kita sudah kadang-kadang putus asa untuk menghadapi orang yang sulit. Sampai kita lupa bahwa kita harus koreksi. Ini saya apanya yang harus berubah ya. Tidak sering kita juga harus kadang-kadang lupa. Bahwa ini kan yang sulit kan orang ya. Bener ya manusia ya. Kadang-kadang bisa kita ajak ngobrol gak masih? Masih. Tanya, kamu gimana sih supaya bisa saya layaninya seperti apa? Supaya kamu bisa betah di rumah. Atau kamu supaya gak jalan-jalan terus saya harus berbuat apa? Itu kan bisa diomong, tanya. Karena koreksi diri. Kadang-kadang kita sudah putus asa karena aduh kayaknya udah semua-muanya dilakukan tapi kok masih begini aja ya. Semua-muanya udah tapi kok masih begini aja ya. Kita lupa bahwa kita harus berubah. Perubahan yang dimaksud adalah kita mesti cek. Bukan cuma aktivitasnya ditambah, tapi kualitasnya yang mesti dilihat. Jangan-jangan kita melakukan, tapi nggak ada hati kita di situ. Kita cuma melakukan tapi sekejar tugas saja. Tapi hati kita yang nggak ada di situ. Koreksi diri sendiri menjadi penting. Yang ketiga adalah bahwa kita itu harus berbuat kebaikan. Berbuat kasih. Susah nggak kalau ketemu orang-orang sulit kita masih berbuat baik? Susah ya? Kemarin-kemarin kok udah berbuat baik tapi kok dianya masih begitu. Udahlah stop berbuat baik. Tapi kita pengen berubah, pengen dianya berubah. Tapi kita stop berbuat baik. Kemarin-kemarin kan udah berbuat baiknya. Tapi ini gak mau berubah. Kemarin-kemarin kan udah berbuat kasihnya. Ini gak mau berubah. Udahlah stop. Pada saat kita stop berbuat kasih. Pada saat kita stop berbuat baik. Maka penerimaan itu juga akan berhenti. Harus terus kita berbuat baik. Berbuat kasih. Itu akan membuat penerimaan itu akan terus terjadi. Dan pemulihan itu akan terjadi. Dan walaupun orangnya susah, kita terus berbuat baik. Jangan pernah stop. Dan yang paling penting, mengampuni. Mengampuni. Tidak ada penerimaan tanpa pengampunan. Saya ulang ya. Tidak ada penerimaan tanpa, berarti penerimaan harus mengampuni. Tidak ada penerimaan tanpa pengampunan. Tidak pernah ada. Kalau mau menerima harus mengampuni. Karena menerima nanti akan ada pemulihan. Kita lihat di ujung ya. Yang keempat, yang tidak kalah penting adalah gimana caranya kita bisa menerima orang-orang yang sulit. Bawa dalam doa. Bawa dalam doa. Bawa dalam doa. Itu ada di Yehezkiel 36 ayat 26. Kita baca ya. 1, 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ini Yehezkiel tulis bahwa Tuhan akan memberikan hati yang baru. Doa sama Tuhan. Minta orang diubahkan. Minta hatinya berubah. Doa juga bicara mengenai hubungan dengan Tuhan. Itu doa itu Ibu Kartika bilang mengenai doa itu gak cuman kita ngobrol sama Tuhan. Doa itu identik dengan hubungan yang akrab. Hubungan yang intim dengan Tuhan. Doa itu bicara mengenai mempunyai relasi yang intim dengan Tuhan. Jadi doa itu bicara mengenai hubungan yang intim, bicara mengenai kasih Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kita. Itu yang menyebabkan kita mampu untuk menerima orang-orang yang sulit. Gimana kita mau penuh akan kasihnya Tuhan kalau kita gak punya hubungan dengan Tuhan. Kita harus punya hubungan dengan Tuhan supaya kasih Tuhan itu terus ada. Supaya kita bisa menerima orang-orang yang sulit. Karena Tuhan yang merubah hati manusia. Kalau bukan Tuhan yang merubah, kita gak akan bisa berbuat apa-apa. Minta sama Tuhan untuk diubahkan
hatinya, diubahkan. Hanya Tuhan yang bisa mengubahkan hati. Yang terakhir, caranya supaya bisa menerima orang-orang sulit adalah konseling dengan gembala life. Dan gembala di tempat ini. Jadi ini pentingnya saudara tertanam di dalam life, dalam komunitas rohani. Supaya ada orang-orang yang mensupport saudara. Ada orang-orang yang di lingkaran saudara yang bisa memberikan saran-saran yang sesuai dengan firman Tuhan. Itu penting. Yang belum tertanam dalam life, dalam komunitas rohani. Saya sangat menghimbau supaya saudara-saudara tertanam. Supaya saudara-saudara dapat terlayani dengan baik. Kadang-kadang kita, udah nih kemarin udah dibilangin ini A, B, C, suruh penuh dengan kasih Tuhan, suruh mengampuni, berbuat baik. Tapi kok masih susah ya, bingung mesti ngapain. Kalau tertanam dalam life, bisa ngobrol sama gembala life. Tanyain, kemarin kok udah itu gimana, apa yang kurang ya? Bisa konseling, bisa dikasih masukan, bisa dikasih saran sesuai dengan firman Tuhan. Makanya penting masuk dalam komunitas rohani. Ini 5, jadi jangan lupa bahwa kita harus penuh dengan kasih Tuhan. Harus koreksi diri sendiri. Harus terus berbuat baik dan konseling bila perlu. Pemulihan itu kalau pada saat kita menerima orang-orang yang sulit. Pada saat kita bisa menerima orang-orang yang sulit. Maka hidup kita dipulihkan. Maka keluarga kita dipulihkan. Maka istri-istri kita akan betah di rumah. Suami-suami kita akan betah di rumah. Karena kita menerima. Karena mereka merasa diterima. Mereka tidak ditolak, maka pemulihan akan terjadi. Pemulihan hidup akan terjadi. Pemulihan keluarga akan terjadi. Bila keluarga-keluarga dipulihkan, maka keluarga-keluarga akan menjadi kuat. Keluarga-keluarga rohani akan menjadi kuat. Gereja Tuhan akan menjadi kuat. Kita semua menjadi kuat karena kita semua dipulihkan. Jangan lupa bahwa kadang-kadang kita ditempatkan orang-orang yang sulit. Saya setelah ini akan berdoa. Saudara-saudara akan diberikan 1 atau 2 nama orang-orang yang sulit. Yang hari ini Roh Kudus yang ingatkan. Itu bapak kamu kayaknya sulit. Itu istri kamu kayaknya sulit. Saya berdoa bahwa hari ini Tuhan ingatkan. Bahwa orang-orang yang sulit namanya yang ditaruh di hatimu. Akan Tuhan berikan kekuatan untuk menerima. Karena kasih Tuhan itu mengalir dalam kehidupan saudara.